Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini kita akan belajar tentang statistika. Apa statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai cara mengolah atau mengumpulkan, menyajikan, dan cara menganalisis data. Untuk lebih mudahnya, statistika itu suatu kumpulan data dalam bentuk huruf maupun angka, ya, yang disusun ke dalam bentuk diagram atau tabel. Pada kali ini kita akan fokus dalam subbab penyajian data tentang distribusi frekuensi. Contoh, nilai ujian statistika 65 siswa SMA Mutiara DT adalah sebagai berikut. Ini adalah sekumpulan nilai dari seluruh siswa di SMA Mutiara DT, nilai ujian statistikanya. Ya. Buatlah distribusi frekuensi dari data di atas. Nah, bagaimana cara menjadikan sekumpulan data ini menjadi distribusi frekuensi berupa tabel? Maka ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah pertama itu. Yang kedua, hitung jarak atau rentang. Yang ketiga, hitung jumlah kelas, ya, dengan rumus ini. Kemudian yang keempat, hitung panjang kelas atau interval. Yang kelima, tentukan batas data terendah. Dilanjutkan dengan menghitung kelas interval, ya. Kemudian yang terakhir, buatlah tabel sementara. Jadi kita lakukan langkah pertama, yaitu urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data ini kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Nah, data mana yang terkecil? Kita mulai dari 25, ya. 25 kita urut, pokoknya dari yang terkecil itu dulu kita cari sampai yang terakhir yang paling besar, yaitu datanya 94. Yang kedua, menghitung jarak atau rentang R. Rumusnya apa? Data tertinggi dikurangin data terkecil. Tadi kita dapat bahwa data terkecil adalah 25 dan data tertinggi adalah 94. Nah, sehingga 94 dikurangi 25 sama dengan 69. Langkah ketiga, menghitung jumlah kelas. Nah, jumlah kelas yang ingin kita buat nanti berapa kelas? Gitu ya. Nah, dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log N ini adalah banyaknya data. Banyak data ada berapa tadi? Ada 65 data semuanya itu. Ada 65 siswa, kan ya, 65 siswa tadi. 65 siswa SMA Mutiara DT, gitu ya. Jadi log N-nya 65. Log 65 berapa? Kalian bisa hitung menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Cari di kalkulatornya, ketik log 65, hasilnya adalah 1,8192. Kemudian dikali 3,3 dan terakhir ditambah 1. Ya, jadi 1,8 dikali 3,3 hasilnya ini ditambah 1, sehingga sama dengan 6,98. Harus kita bulatkan ke atas, sama dengan 7, gitu ya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui jumlah kelas, maka hitung panjang kelas. Nah, cara menghitung panjang kelas atau interval ini, caranya rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya berapa? 69. Dibagi banyak kelas tadi 7, kita temu 7, kita buat 7 kelas, ya. Panjang kelasnya kita hitung apa? Banyak kelasnya, jumlah kelasnya dapat 7. Nah, sehingga 69 dibagi 7 hasilnya 9,8. Kita bulatkan ke atas, hasilnya 10. Nah, ada sebagian data nanti atau sebagian orang menentukan jumlah kelas tanpa menghitung. Nah, sebenarnya tidak apa-apa juga, cuman lebih bagusnya kita pakai hitung-hitungan langsung. Jumlah kelasnya adalah 7, misalnya, ya. Atau ada orang langsung menggunakan jumlah kelas 5, hasilnya tidak apa-apa juga, gitu ya. Cuman
lebih pasnya nanti kita menggunakan rumus ini aja, sehingga kita langsung bisa mendapatkan jumlah kelas biar pas, yaitu 7. 69 dibagi 7 9,8, kita buatkan ke atas, maka panjang kelasnya 10 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung batas panjang interval kelas dengan cara 25 tambah tadi kita ketemu berapa panjang kelasnya atau intervalnya 10. Maka 25 ini dari data paling kecil ya, 25 ditambah 10 dikurangi 1. Nah, 25 tambah 9 hasilnya 34 gitu ya. Nah, 34 berarti di sini nilai selanjutnya yaitu 35 tambah 10 kurangi 1 tambah 9 44 dan seterusnya gitu ya. Setelah angka 44 berarti angka 45 gitu ya, tambah 9 dan seterusnya sampai selesai data terakhir 94. Nah, pas ya, ini 94. Lanjut, tabel distribusi frekuensi nilai statistik, sehingga kita bisa buat seperti ini. Dari 25 sampai 34 ada berapa frekuensi yang mendapatkan nilai 25 sampai 34? Ada 6. Jadi ada 6 siswa yang memperoleh nilai 25 sampai 34. Gitu ya. Dapat dari mana 6 ini? Nah, dapat dari ini. Nah, gitu ya. Jadi yang mendapatkan nilai 25 sampai 36. Sampai 30 berapa tadi? 34 ya. 25 sampai 34, maka 35 ini tidak ikut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa itu ya. Terus data kedua 35 sampai berapa tadi? Sampai 44 ya. Nah, sampai 44 berarti dari sini sampai 44. Nah, 45 tidak ikut itu ya. Dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi frekuensi ini dihitung berdasarkan banyaknya siswa dari tiap kelas. Nah, kelas pertama 25 sampai 34 ada berapa siswa yang mendapatkan nilai itu. Kelas kedua 35 sampai 44 ada 8 siswa gitu ya. Yang 45 sampai 54 ada 11 siswa dan seterusnya. Nah, banyaknya frekuensi ini harus menghasilkan 65 sesuai dengan banyaknya siswa tadi. Kalau nanti jumlah frekuensinya ketika kalian jumlahkan tidak sampai 65 atau lebih dari 65, berarti kalian dalam melakukan perhitungan ini salah, ada kesalahan. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu dari tabel frekuensi kita jadikan histogram atau poligon atau OGIF ya. Misalnya di sini ada tabel frekuensi nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang misalnya ya. Ya, di sini yang mendapatkan nilai 41 sampai 50 ada 1 siswa. Batas kelas ini, cara memulai batas kelas bagaimana? Batas kelas itu caranya yang misalnya ini dikatakan batas kelas bawah ya. Cara menghitungnya yaitu 41 yang ini kita kurangin 0,5 sehingga menghasilkan 40,5 yang ini ya. Bagian yang kiri ini kita kurangin dengan angka 0,5. Yang kanan yang kiri ini ya, hasilnya ya. Jadi 41 dikurangin 0,5 yaitu 40,5 di sini ya. 51 dikurangin 0,5 50,5. Jadi ini dikurangi 0,5 semua. Sedangkan yang batas kelas atas ini namanya batas kelas atas yang di sini ya. Caranya 50 angka yang di sini kita tambah 0,5. Kalau yang kirinya yang bawahnya dikurangi 0,5, nah yang atasnya ditambah 0,5 gitu ya. Sehingga ini tambah 0,5 semua. 60 menjadi 60,5, 70 jadi 70,5 dan seterusnya 100 menjadi 100,5. Ini frekuensi adalah banyaknya siswa pada tiap kelas tersebut ya. Nah, selanjutnya data berat badan balita misalnya. Nah, perhatikan ini. Ini kelasnya sudah dalam bentuk desimal. Nah, 3,5. Nah, cara menentukan batas kelasnya bagaimana? Apakah sama dikurangi 0,5? Nah, kalau sudah dalam bentuk desimal seperti ini, ya, maka cara menentukan batas kelasnya kita kurangin 0,05, gitu ya.
dikurangin 0,05 ya, karena di sini sudah 3,5, maka dikurangi 0,05 batas kelas bawahnya. Batas kelas atas nanti ditambah 0,05 ya, sehingga yang awalnya satu angka belakang koma ya menjadi 2 angka belakang koma gitu ya. Yang tadi yang awalnya tidak ada angka belakang kok di belakang koma menjadi 1 angka belakang koma gitu ya. Nah, ini adalah cara menentukan batas kelasnya. Nah, selanjutnya, nah dari tabel ini ya, tabel nilai ujian akhir mata pelajaran matematika kelas 12 ini bisa kita buat menjadi histogram ya, dengan cara kita tulis untuk yang garis tegak ini adalah frekuensinya, garis tegak frekuensi. Sekarang kan garis horizontal ini ya, yang vertikal adalah frekuensi, yang horizontal ini adalah nilai ya, nilai yang diperoleh oleh siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika. Ini bagian nilai ya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah batas kelas, yaitu dari 40,5 sampai 50,5 gitu. Ini yang kita masukkan ya pada histogram, bukan kelasnya tapi batas kelas gitu ya. 40,5 sampai 50,5. Nah, selanjutnya 50,5 sampai 60,5 gitu ya. 60,5 sampai 70,5 dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita tulis batas kelasnya, nah di sini ada 45,5. Apa maksudnya 45,5? Ini adalah nilai tengah ya. 45,5 ini adalah nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Berarti kita jumlahkan aja 41 yang memperoleh nilai 41 ditambah nilai 50 kita bagi 2. Jadi 41 tambah 50 bagi 2. 41 tambah 50 adalah 91 dibagi 2, hasilnya adalah 45,5. Ini adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah tiap kelas 41,5. Yang ini jumlahkan juga ya bagi 2, maka hasilnya 55,5 dan seterusnya. Ya. Kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita tinggal gambar histogramnya. Yang 40,5 sampai 50,5 dia ada berapa siswa? Ada 1 siswa, maka sampai sini tingginya. Nah, buat tingginya sampai sini. Nah, ya. Kemudian yang nilainya 50,5 sampai 60,5 ada berapa? 6. Maka kita buat sampai sini. Mana frekuensinya ada 6? Nah, 6. Sini. Itu ya. Yang 60,5 sampai 70,5 ada 9. Manakah 9 di sini? 10 ini ya, maka di sini maka 9 ya. Tidak nyampe 10 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, bisa ya membuat histogram ya dari tabel frekuensi ini, distribusi frekuensi. Selanjutnya setelah histogram, poligon frekuensi. Nah, poligon ya. Cara membuat poligon tinggal ya kita buat garis. Nah, dari nilai tengah ini. Ya. Cara membuat poligon, nah, kita tinggal buat garis. Nah, dari titik sini ya, nah, hubungkan ke titik tengah ini. Nah, kemudian seperti itu, dan selanjutnya ini namanya adalah poligon, garis merah ini, ya. Nah, kalau misalnya kita hilangkan apa namanya tadi, batang-batangnya itu, ini namanya adalah poligon frekuensi. Di poligon frekuensi cuma berbentuk garis seperti ini. Paham ya? Lanjut. Nah, selanjutnya adalah OGIF. Cara membuat OGIF, maka kita butuh tabel tambahan, ya, yaitu frekuensi kumulatif atau kita singkat dengan FK. Cara mencari FK bagaimana? Caranya, ya, ini 1 ya, kita tulis 1 gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk tabel di bawahnya, baris di bawahnya 1 tambah 6, berapa hasilnya? 7 gitu ya. 7 tambah 9 hasilnya 16. Nah, gitu ya. 16 tambah 11 27. 27 tambah 11 38. 38 tambah 6 44. Nah, itu cara membuat frekuensi kumulatif. Jadi pertama 1, kemudian 1 tambah 6 7 gitu ya. Nah, ya.
Setelah kita buat frekuensi kumulatif, baru kita masukkan ke dalam diagramnya. Ya, ini nilai tengah ya, ini nilai tengah, ini nilai tengah, ini nilai batas kelas ya. Kalau tadi yang poligon itu menggunakan nilai tengah ya, yang digunakan adalah nilai tengah. Kemudian yang ini, yang OGIF itu adalah batas kelas, sama seperti histogram tadi yang digunakan adalah batas kelas ya. Hanya poligon saja yang menggunakan nilai tengah. Batas kelas 40,5 sampai 50,5 gitu ya. Kemudian 60,5 dan seterusnya sampai 100,5. Nah, kita mulai dari 0. OGIF itu kita mulai dari 0 frekuensinya, yang 40,5 0 sampai 50,5 ini ada 1 siswa. Nah, dari 50,5 sampai 60,5 ada 7 siswa gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian seterusnya ya, 70,5 ada 9 siswa. Ada 16 siswa, ada 16 frekuensi kumulatifnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi frekuensi kumulatif itu jumlah total siswa dari nilai pertama sampai nilai tertentu tersebut ya. Misalnya sampai nilai 80,5 ada 27 siswa gitu ya. Nah, sehingga totalnya di sini ya ada 44 siswa gitu ya. Jadi nilai OGIF ini, grafik OGIF ini pasti selalu naik, tak mungkin turun. Berbeda dengan poligon ya. Poligon itu naik turun. Nah, tapi kalau OGIF itu frekuensinya kumulatifnya pasti selalu naik. Seperti itu. Nah, cukup sampai di sini aja penjelasannya. Jika ada yang masih belum dimengerti, maka kalian bisa putar kembali videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ini ada latihan untuk menguji apakah kalian paham dengan materi pada hari ini ya. Jadi di sini ada soal, data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA Mutiara DT dalam 40 hari kerja berturut-turut. Ini datanya ya. Kalian buat yang pertama tabel distribusi frekuensi. Nah, yang kedua dari distribusi frekuensi ini selanjutnya kalian buat histogram, buat poligon dan OGIF. Itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.